Nun sukun setelahnya huruf shin. Huruf shin inilah yang harus kita ketahui. Kemudian di sini ada alif lam setelahnya huruf sin. Perhatikan media gambar di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang kiranya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Maka di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, Bapak dan Ibu di rumah, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Jadi nanti untuk ilmu tajwid itu akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar dalam penjelasannya. Sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga untuk ilmu tajwidnya dapat langsung bisa dipahami dengan mudah. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan ilmu tajwid yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan agar dapat langsung bisa dipahami, supaya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Quran daripada saudara semuanya, Bapak dan Ibu yang ada di rumah. Sekarang ini kita masuk pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-36 dan juga ayat yang ke-37. Marilah kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Untuk dapat melihat pembahasan dengan pelan-pelan, kemudian dengan media gambar yang telah kami tampilkan pada pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-36 ini, Bapak Ibu dapat melihat pada pembahasan surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Jadi masuk ke dalam channel kami ini, kemudian pilih bagian playlist video. Nah, di situ silakan Bapak Ibu cari surah Ar-Rahman ayat yang ke-13. Karena pada surah Ar-Rahman ayat yang ke-13 itu pembahasannya sama dengan surah Ar-Rahman ayat yang ke-36 ini. Jadi untuk surah Ar-Rahman ayat yang ke-36 ini kita bahas dengan sekilas saja. Pertama di sini fa. Ketika kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir. Fa, fi, fu. Nah, karena huruf fa itu diantara sifatul huruf fa itu dia memiliki sifat hamas. Fa bi ayyi a, huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah, maka kita kasih nabr. Nah, kita tekan fa bi ayyi a dibaca panjang, ini namanya adalah mad badal. Nah, mad badal itu panjangnya 2 harokat. Tanda panjangnya apa? Nah, jadi huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, ada tanda baca fathah, tapi bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, menandakan huruf tersebut dibaca panjang, artinya A dibaca panjang. Tapi tanda panjang ini terjadinya pada huruf hamzah, maka terjadi mad badal. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah yang dibaca panjang saja, sebab dia memiliki tanda panjang. Pembahasan tentang mad badal ini juga sudah kami buatkan tersendiri playlist videonya. Jadi mad badal itu terjadi kalau ada huruf hamzah mendahului huruf mad, atau bisa dibalik, huruf mad sebelumnya ada hamzah, seperti itu.
Bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi dia ada tanda bacanya nih. Huruf alif itu kalau memiliki tanda baca, maka itu bukan huruf alif tapi huruf hamzah. Nah, jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Bisa juga ditulis dalam bentuk alif yang memiliki tanda baca seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, kemudian la dibaca panjang, ini namanya adalah mad wajib mutasil, panjangnya itu 4 sampai dengan 5 harokat. Namun yang perlu untuk kita ketahui dulu, kenapa kok la ini dibaca panjang. Nah, mad wajib itu pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian berubah menjadi mad tabi'i, kemudian dia berubah menjadi mad wajib seperti itu. Kenapa kok la dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, ini alif ya. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih, ada harokat fathah, tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang, sehingga la dibaca panjang mad tabi'i. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kata, maka dia berubah menjadi mad wajib mutasil. Panjangnya 4 sampai dengan 5 harokat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Huruf ro memiliki harokat fathah nih, tanda baca fathah baris di atas nih. Huruf ro dibaca tabkhim. Jadi dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Kemudian ma dibaca panjang. Kenapa kok ma dibaca panjang? Sama penjelasannya. Kenapa kok la dibaca panjang? Kenapa kok ma dibaca panjang? Itu sama penjelasannya. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, ini ada alif, sebelum alif sebelah sininya ada ini nih. Ada baris fathah ini, ada tanda baca fathah ini. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah dibaca panjang. Sebenarnya ma dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Tukadziban. Ini kalau kita tidak berhenti di huruf nun, panjangnya ba tetap menjadi mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Tapi karena tadi kita bacanya berhenti di huruf nun, maka panjangnya ba dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Yang perlu untuk kita ketahui mad tabi'inya mana? Huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ba dibaca panjang mad tabi'i. Kalau ini tadi mad badal, karena mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja, sedangkan ini kan huruf ba bukan huruf hamzah nih. Maka ini adalah mad tabi'i. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwaqaf, maka dia berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam setiap kita membaca Al-Qur'an. Jadi kalau baca Al-Qur'an panjangnya mad arid li sukun itu harus kita baca sama panjangnya. Kalau 2 harokat semua panjangkan 2 harokat. Kalau 4 harokat semua panjangkan 4 harokat mad arid li sukunnya kayak gitu. Huruf yang disukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau berwaqaf berhenti di huruf nun kita baca tukadziban. Jangan dibaca tukadzibani baru berhenti, jangan. Salah. Tapi kita baca tukadziban gitu. Huruf nunnya kita sukunkan, kita matikan. Mengapa begitu? Kalau baca Al-Qur'an gitu ya. Kemudian kita itu berwaqaf, berhenti kita di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Qur'an berwaqaf, kita berhenti kita di huruf nun. Untuk di sini huruf nun ini enggak dibaca panjang. Karena berwaqaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga kita baca tukadziban. Begitu. Nah, sekarang bawahnya baru kita bahas dengan pelan-pelan. Faizan. Di sini ada nun sukun, ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini, huruf nun sukun atau huruf mati. Jadi huruf sukun, huruf mati, apalagi huruf sakinah itu maksudnya sama saja. Tandanya tuh seperti ini. Nun sukun, setelahnya huruf shin. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ kan di samping panah tuh ada bacaannya, di situ nun sukun, kemudian garis miring tanwin. Seperti yang kita lihat di situ tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3. Baris 2 di atas huruf namanya fathatain. Baris 2 di bawah huruf namanya kasratain. Kemudian yang satunya lagi itu namanya dhammatain. Jadi supaya tidak bingung ya, kalau kita baca Al-Qur'an itu setiap, nah ingat ya, kata-katanya itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nah, kecuali nanti kalau ada tanwin setelahnya hamzah wasol, nanti dia ada pembahasan tersendiri ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nih di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin, maka terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Contohnya kayak gini, kita baca Al-Qur'an nih, bertemu dengan huruf nun sukun. Oh, karena di sini ada nun sukun,
dan kita tidak berhenti di huruf nun sukun ini, maka berarti terjadi hukum tajwid nih dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf shin. Huruf shin inilah yang harus kita ketahui. Huruf apa sih dia kayak gitu, supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf shin itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya ada 15. Supaya kita dapat menguasai hukum ikhfa hakiki, maka kita tentu harus menghafal hurufnya kayak gitu. Jadi kalau baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau tanwin, setelahnya itu bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf shin itu dia masuk pada ikhfa hakiki awsat, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf shin itu dia letaknya di tengah. Jadi di tengah-tengah, tidak jauh juga tidak dekat. Maka dikatakan awsat. Cara membaca ikhfa itu dibaca samar dan juga didengungkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwin itu dibaca samar. Nah, kemudian dibaca samar dengan bersiap-siap masuk ke dalam huruf ikhfanya, kemudian didengungkan. Fa idzal, ya, sehingga bagian zal itu soalnya kita tahan, kita panjangkan sebentar, kita dengungkan. Fa idzal syaqqatis sama, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf sin. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf sin itu termasukkan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, huruf sin. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf sin nih, sedangkan huruf sin ini kan huruf syamsiyah, maka ini hukumnya alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idgham. Maksudnya dibaca idgham itu kita cara membaca ini langsung memasukkan. Jadi dari ti langsung masuk ke huruf sin ini. Nah, tis langsung dimasukkan ke sini. Di sini kan huruf lamnya ini nggak ada tanda bacanya, jadi jangan bingung. Karena nggak ada tanda bacanya berarti nggak dibaca. Ya orang nggak ada tanda bacanya nggak dibaca, langsung dimasukkan ke huruf setelahnya, seperti itu. Tis sama ma dibaca panjang. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Nah, sekarang yang perlu untuk kita ketahui, kenapa kok ma dibaca panjang? Tanda panjangnya apa gitu? Nah, kan tadi di atas juga sudah sekilas kami jelaskan ya. Nah, jadi mad wajib itu pada awalnya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya berubah menjadi mad wajib karena ada sesuatu yang mempengaruhi perubahan itu terjadi, seperti itu. Yang perlu untuk kita ketahui itu kenapa kok ma dibaca panjang? Nah, kayak gitu. Nah, sekarang perhatikan rumus media gambar di layar, perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan pelan-pelan cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 yang warna hitam, di situ kan dapat kita lihat bahwasanya di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah. Kemudian di bawah tanda baca fathah di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di situ tuh huruf yang dibaca panjang, yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Tapi kita perlu memahaminya dari awal. Dapat kita pahami dan dapat kita simpulkan cara memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki baris fathah, maka huruf yang memiliki baris fathahnya itu dibaca panjang. Begitu cara memahami rumus 3 yang warna hitam. Nah, ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah ya, baris fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Kenapa kok ma dibaca panjang? Baca Al-Quran kita bertemu alif. Nah, ini alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini, ada harokat fathah ini, ada baris fathah. Ada alif, sebelum alif ada baris fathah nih ya, maka huruf yang memiliki baris fathahnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki baris fathah, huruf yang memiliki harokat fathah kan huruf mim ini, maka huruf mim dibaca panjang. Sama panjangkan gitu. Mad tabi'i pada awalnya sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah tapi di dalam satu kata atau dalam satu kalimat, maka dia berubah menjadi mad wajib muttasil. Panjangnya berapa mad wajib muttasil? Dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Nah, sama ufaka dipanjangkan gitu. Kemudian ka dibaca panjang. Nah, ini penjelasan. Ini namanya mad tabi'i. Penjelasannya itu masih di rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok ka dibaca panjang? Kalau baca Al-Qur'an kita bertemu alif. Nah, ini alif nih.
alifnya itu disambung dengan huruf kaf. Nah, ada alif nih. Sebelum alif sebelah sininya ada ini. Ada harokat fathah ini, ada baris fathah ini. Maka huruf yang memiliki baris fathah dibaca panjang. Maksudnya ka dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Fakanat, huruf ta dia sukun. Nah, kita baca seperti ini. Nat. Nah, jadi ada nafas yang mengalir. Nat. Nah, seperti itu. Karena di antara sifat huruf ta itu juga dia memiliki sifat hamas. Nah, jadi kalau dia huruf tanya itu dia sukun, nah dia lebih terlihat dengan jelas sifat hamasnya tuh, lebih kuat ya. Fakanat, nah, seperti itu. Tapi jangan berlebihan ya, jangan dibaca fakanat. Nah, jangan kayak gitu, salah. Fakanat wardatan, huruf rasukun sebelumnya di sini ada harokat fathah. Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu huruf rasukun seperti ini, sebelumnya di sini ada baris fathah, ini ada harokat fathah, maka huruf rasukun yang sebelumnya di sini ada baris fathah, maka huruf rasukunnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Nah, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita. Wardatan, di sini ada tanwin. Nah, tadi kan di awal tadi sudah kami katakan ya, di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana kayak gitu. Dengan memperhatikan huruf setelahnya. Tanwin misalnya huruf kaf. Nah, huruf kaf ini huruf apa? Itu yang harus kita ketahui. Kita lihat huruf kaf itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Nah, sedangkan huruf kaf itu dia masuk pada ikhfa hakiki ab'ad. Nah, karena dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf kaf itu dia letaknya jauh. Huruf nunnya mana nih? Kan nggak ada huruf nunnya di sini. Nah, di sini tanwin. Tanwin itu kalau kita ucapkan di ujungnya itu ada huruf nunnya. An, in, un, ban, bin, bun, tan, tin, tun. Nah, ini kan nih tan, tan. Ada huruf nunnya kan di ujung itu. Jadi di tanda baca tanwin itu di ujungnya itu ada huruf nunnya. Yang tampak, yang kelihatan kalau kita ucapkan. Tapi dari segi tulisan ada nggak? Ya nggak ada dari segi tulisan. Tapi kalau kita ucapkan dia tampak kayak gitu. Nah, itu dari segi makharijul huruf antara huruf nun dengan huruf kaf itu letaknya jauh. Jadi tidak semua huruf, tidak semua ikhfa itu condong berbunyi eng, tidak. Nah, kayak ini tadi kan nih, tidak condong berbunyi eng kan tadi yang di atas nih. Nah, ikhfa itu yang condong berbunyi eng kalau dia nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf kaf dan juga huruf qaf. Jadi pada ikhfa hakiki ab'ad saja yang condong berbunyi eng kayak gitu. Nah, ini kita baca. Kita samarkan bunyi tanwinnya, kemudian kita dengungkan. Sehingga di bagian tang tuh kita tahan sejenak, kita panjangkan. Kira-kira panjang 2 harokat kita gunakan. Wardatan kadihan. Kemudian di sini ada alif lam bertemu dengan huruf dal. Huruf alifnya mana? Ini yang menempel dengan huruf kaf nih. Alif lam bertemu dengan huruf dal. Kita lihat media gambarnya. Huruf dal itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka ini alif lam bertemu dengan huruf dal ini huruf syamsiyah. Maka ini berarti alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah disebut juga dengan idgham syamsiyah. Tadi atas sudah kita jelaskan. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham syamsi. Kadihan. Kemudian han dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid li sukun. Nah, jadi gini, kalau kita baca Al-Qur'annya itu tidak berhenti, tidak berwakaf di huruf nun, kadihani dan langsung kita teruskan, langsung kita sambung, maka panjangnya ha tetaplah menjadi mad tabi'i. Tapi tadi kita bacanya itu kan berwakaf, berhenti di huruf nun. Sehingga panjangnya ha dari mad tabi'i dia berubah menjadi mad arid li sukun. Nah, mad tabi'inya yang mana? Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu mad tabi'inya yang mana. Kenapa kok ha dibaca panjang? Tanda panjangnya apa? Pasti Bapak Ibu sudah tahu. Jadi untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan mengamati tanpa bantuan media gambar. Kalau di media gambar tadi itu letaknya di rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok ha dibaca panjang? Jadi kalau baca Al-Qur'an bertemu alif, ini alif nih. Yang disambung dengan huruf ha. Ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini nih. Ada harokat fathah ini, ada baris fathah ini. Maka huruf yang memiliki baris fathah dibaca panjang. Sehingga ha dibaca panjang. Ha dibaca panjang itu adalah mad tabi'i. Samalah dengan ma dengan ka ini tadi. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab berwakaf.
bertemu dengan huruf yang dimatikan sebab berwakaf. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Ha ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca han. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan sebab dia berwakaf, maka dia berubah menjadi mad arid lisukun. Panjangnya mad arid lisukun berapa tadi? Sudah kami jelaskan ya, boleh dibaca dengan panjang 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan kayak gitu. Jadi dalam sekali kita membaca Al-Qur'an itu panjangnya mad arid lisukun harus kita baca sama panjangnya. Kalau 2 harakat semua panjangkan 2 harakat. Kalau 4 semua panjangkan 4 harokat. Kalau 6 semua panjangkan 6 harokat, seperti itu. Harus konsisten. Huruf yang kita sukunkan huruf nun. Ini kalau berwakaf di huruf nun kita baca han. Jangan dibaca hani baru berwakaf, baru berhenti, jangan salah ya. Kenapa kok huruf nun disukunkan ya? Sama penjelasannya. Kalau kita berwakaf, kalau kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Ini kita berwakaf di huruf nun, berhenti di huruf nun. Untuk di sini kan huruf nun nggak dibaca panjang. Karena berwakaf di huruf yang enggak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga kita baca han. Di sini ada tanda wakaf, tentunya itu jim namanya wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh. Boleh apa nih gitu? Boleh berwakaf, boleh juga diwasolkan. Jadi terserah kita sebagai pembaca kalau menemukan tanda wakaf seperti ini. Mau berwakaf dulu, berhenti dulu, ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Silakan, boleh. Tidak berwakaf, tidak berhenti di tanda wakaf ini juga boleh kayak gitu. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت wardatan kadihan. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.